Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Nuridaya. Saya dari kelas Informatika B. Di sini saya akan mereview materi tentang Mindset Change, Think and Feel Positive Self untuk memenuhi tugas kuliah Achievement Motivation Training. Nah, langsung saja kita bahas pengertian dari mindset itu sendiri. Mindset berarti posisi atau pandangan mental seseorang yang mempengaruhi pendekatan orang tersebut dalam menghadapi suatu fenomena. Mindset terdiri dari seperangkat asumsi, metode, atau catatan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok yang tertanam dengan sangat kuat. Menurut Mulyadi, mindset merupakan sikap mental mapan yang dibentuk melalui pendidikan, pengalaman, dan prasangka. Menurut Carol S. Dweck, komponen dibagi menjadi 3, yaitu paradigma, keyakinan dasar, dan nilai dasar. Paradigma adalah cara yang digunakan oleh seseorang di dalam memandang sesuatu. Yang kedua, keyakinan dasar. Keyakinan dasar adalah kepercayaan yang dilekatkan oleh seseorang terhadap sesuatu. Nah, yang ketiga yaitu nilai dasar. Nilai dasar adalah sikap, sifat, dan karakter yang dijunjung tinggi oleh seseorang, sehingga berdasarkan nilai-nilai tersebut, seseorang dibatasi. Jenis-jenis mindset. Carol Dweck menyatakan bahwa terdapat 2 macam mindset, yaitu fixed mindset, mindset tetap. Ini berdasarkan pada kepercayaan bahwa kecerdasan atau bakat dimiliki, sifatnya akan tetap dan tidak akan berubah. Ciri-cirinya adalah memiliki keyakinan bahwa intelijensi, bakat, sifat adalah sebagai fungsi hereditas atau keturunan. Kedua, menghindari adanya tantangan. Ketiga, mudah menyerah. Keempat, menganggap usaha tidak ada gunanya. 5, mengabaikan kritik. 6, merasa terancam dengan kesuksesan orang lain. Yang kedua yaitu growth mindset, mindset berkembang. Nah, mindset berkembang ini didasarkan pada kepercayaan bahwa kualitas-kualitas dasar seseorang adalah hal-hal yang dapat diolah melalui upaya-upaya tertentu. Ciri-ciri growth mindset adalah memiliki keyakinan bahwa intelijensi, bakat, sifat merupakan fungsi hereditas atau keturunan. Yang kedua, menerima tantangan dan bersungguh-sungguh menjalani. Yang ketiga, tetap berpandang ke depan dari kegagalan. Yang keempat, berpandang positif terhadap usaha. Yang kelima, belajar dari kritik. Yang keenam, menemukan pelajaran dan mendapatkan inspirasi kesuksesan orang lain. Yang selanjutnya, cara membangun pola pikir. Berikut ini adalah cara bagaimana kita dalam merubah pola pikir untuk menuju berpola pikir positif dan menjadi sukses. 1. Menentukan tujuan pengembangan diri secara jelas. 2. Mengenali potensi pola pikir diri, pola pikir yang mendukung atau pola pikir yang menghambat. Yang ketiga, mengidentifikasikan virus internal dan eksternal yang menghambat pengembangan diri. Yang keempat, berani mencoba dan mengambil resiko. Yang kelima, melaksanakan evaluasi perbaikan secara berkelanjutan. Yang keenam, belajar dari pengalaman. Yang ketujuh, melaksanakan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Selain itu, kita juga berusaha untuk menghindari sikap dan cara berpikir yang dapat menghancurkan diri sendiri, seperti mencurigai dan berprasangka negatif terhadap orang lain. Yang kedua, memiliki sifat dengki dan selalu menyalahkan orang lain. Yang ketiga, menyimpan rasa dendam terhadap orang lain. Dan yang keempat, yaitu memiliki rasa ragu dan takut dalam mengambil keputusan. Yang berikutnya yaitu cara membangun karakter. Berikut mengolah mindset untuk membentuk karakter seperti orang-orang sukses. Kenali potensi diri terlebih dahulu, yaitu pertama, membuat tujuan hidup atau visi misi. Lakukan hal-hal positif yang memotivasi diri untuk maju. Yang ketiga, yakin dengan apa yang dilakukan. Yang keempat, ubahlah cara pandang dalam menghadapi permasalahan. Yang kelima, komitmen dan percaya diri. Yang ketujuh, yaitu anggaplah bahwa kamu orang yang paling beruntung di dunia. Yang kedelapan, selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan mengevaluasi diri dan bermuhasabah. Yang kesembilan, yaitu berusaha untuk selalu sabar dan bersyukur dalam setiap keadaan. Selanjutnya, hadiahi dirimu sendiri dengan hal-hal yang kamu sukai atau sekedar menambah kekuatan dan semangat, seperti self-reward.
Berikut adalah gambaran think and feel positive self, yaitu manfaat yang terbukti dari berpikir positif meliputi kualitas hidup yang lebih baik, tingkat energi yang lebih tinggi, kesehatan psikologis dan fisik yang lebih baik, rentang hidup yang lebih lama, manajemen stres yang lebih baik dan keterampilan mengatasi masalah, tingkat depresi yang lebih rendah. Berikut ini adalah tips untuk membantu Anda melatih otak untuk berpikir positif, yaitu fokus pada hal yang baik. 2. Berlatih bersyukur. 3. Buka diri Anda untuk humor. Yang keempat, habiskan waktu dengan orang-orang yang positif. Yang kelima, praktikkan self-talk positif. Yang keenam, identifikasikan area negatif Anda. Yang ketujuh, mulailah setiap hari dengan nada positif. Dari beberapa materi yang sudah saya jelaskan tadi, saya mengambil beberapa poin untuk saya gunakan dalam merubah pola pikir saya, yaitu yang pertama, selalu belajar bersyukur. Yang kedua, yaitu tidak gampang berprasangka buruk terhadap orang lain. Yang ketiga, selalu belajar dari pengalaman. Yang keempat, melakukan evaluasi dan perbaikan diri secara berkelanjutan. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.